Baik adik-adik semua, hari ini kita akan melanjutkan materi kita dan hari ini pertama kali kita melaksanakan praktikum dengan penggunaan Open Bravo yang sebelumnya kamu semua sudah melakukan instalasi untuk VMware dan Open Bravo ini, dan nanti silahkan lakukan login, klik 192.168.38.128 di browsernya, kemudian nanti akan muncul ini. Dan nanti kita akan bikin video untuk adik-adik semua dan silahkan diikuti ini dengan sebaik mungkin. Dan jika nanti ada yang harus kita diskusikan bersama atau ada adik-adik yang bingung, silahkan nanti kita lanjutkan di chatting terlebih dahulu. Kemudian kalau memang perlu nanti kita akan lanjutkan dengan Meet. Di sini ada saya, ada Bu Nina dan ada Bu Nesa. Baik, silakan Bu Nesa. Kita hari ini akan melanjutkan modul untuk pengaturan apa itu klien, apa itu organization atau perusahaan. Kemudian kita akan set up departemen, kemudian kita akan lanjutkan ke modul finance. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bu Nesa. Adik-adik silakan diperhatikan dengan baik. Silakan Bu Nesa. Oke, selamat sore semuanya. Nah, hari ini kita akan coba membuat klien ya. Mungkin bisa dilihat di notepad Ibu ya. Klien, initial organization, atau mungkin gampangnya kita sebut dia sebagai perusahaan. Nah, di bawahnya itu ada organization atau departemen. Kenapa Ibu kasih dalam kurung? Nah, nanti kalau di Open Bravo, bahasa yang dikenalin itu adalah organization ya. Nah, di sini kita nyebutinnya supaya gampang ya, biar nggak bingung. Ini departemen, di atasnya itu ada perusahaan. Nah, pertama kali kita akses nih IP. IP-nya itu pasti berbeda setiap mesin. Nah, kalau IP Ibu di sini yang tertera ya, kita bisa kopikan, terus paste, kita akses. Nah, nanti dia akan menuju ke halaman Open Bravo-nya. Nah, di sini username-nya bisa dilihat ya, Open Bravo, tapi O-nya itu kapital, password-nya itu Open Bravo dengan huruf kecil semuanya. Oke, nanti ketika kalian inputkan username dan password, bisa login. Nanti kalau ada notif misalnya save username dan password, mungkin kalian bisa langsung save aja ya, karena itu kan di PC kalian masing-masing, jadi itu nggak masalah. Oke, ini tampilannya ya. Di sini ketika kita login sebagai akun Open Bravo, nah di sini ada beberapa modul ya. Master data, jadi kita sebutnya modul ya. Master data management, nanti kalian bisa explore ya, bisa lihat satu persatu master data itu handle bagian apa aja sih. General setup. Nah, di sini nanti kita buat ya pertama kali setup client. Organization itu ada di folder enterprise. Oke, ada procurement, warehouse, dan seterusnya. Di sini ada information. Nah, pertama kali yang perlu diingat ketika membuat suatu klien ya, nih sudah Ibu set namanya, kita harus login sebagai Open Bravo. Nah, di sini kita sudah login. Ini sebenarnya kalian sudah buat ya kemarin. Nah, pertama kali kita initial client setup. Client, di sini ada client, terus ada client username. Nah, jadi biasanya itu mahasiswa itu atau kita ya suka silap, kita set di sini nama kliennya, tapi klien username-nya lupa kita ubah. Nah, karena lupa, nanti pas kita inputkan pertama kali login di sini dia nggak akan masuk gitu. Kecuali kalau kalian memang ada screenshot ya itu aman sih. Cuman kadang walaupun ada screenshot ya lupa gitu. Jadi kita set sesuai dengan punya Ibu, PT PCR Unggul, PT titik PCR
kesalahan atau typo, nggak apa-apa ya, kita di sini copas langsung. Nah, ini saya unggul currency, kita pilih rupiah. Nah, kalian ketikkan juga pakai keyboard kalian ya, add. Oke. Nah, include accounting. Nah, di sini poin kita yang penting ya di bagian accounting. Jadi di form initial client setup. Jadi nanti kalau kalian lupa nih stepnya mana aja, tinggal dilihat aja di bagian atasnya ini. Di modul general setup, folder client, initial client setup, dan di sini formnya. Oke, jadi ada bagian client, accounting, reference data, dan accounting dimension. Nah, kita set yang bagian accounting, jangan lupa. Jadi sering ketinggalannya itu di situ ya. Jadi makanya Ibu bilang poinnya itu kita harus detail. Tunggu Ibu cari file coba di sini. Nah, jadi udah ketetapannya ya. Nah, di sini ada filenya accounting file, references data, ini ada description. Ini bisa kita kosongkan aja. Selanjutnya ada accounting dimension. Jadi klien kalian ini bisa handle apa aja sih? Business partner, campaign, product, sales region, sama project. Defaultnya kita sesuaikan dengan studi kasus kita. Tapi untuk saat ini kita checklist semuanya. Jadi kita bisa handle ke 5 dimension ini. Oke, nah karena kalian akan buat laporan, jadi jangan lupa setiap langkah kalian itu kalian screenshot, dan Ibu maunya memang full dari atas ini ya, jadi Ibu bisa kelihatan IP kalian dan nama akun ya. Jadi harusnya sih kecil kemungkinan untuk mencontohnya ya. Jadi walaupun kalian ada referensi dari teman kalian, tapi setidaknya kalian akan membuat ulang. Lalu kalau misalnya ketika kalian hanya screenshot bagian tertentu aja, ya pasti kalau Ibu nanti periksanya bisa jadi beranggapan itu ada manipulasi, atau mungkin bisa jadi itu dikurangi nilainya. Jadi tolong diikuti sesuai aturannya ya, jadi full screenshot. Setelah itu kita okekan. Nah, ini yang Ibu bilang tadi ya, kalau misalnya Open Bravo itu kan free, jadi memang sering terjadi masalah yang di luar dugaan kita, tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Kan tadi udah Ibu okekan, ternyata dia bukan terclose tapi langsung muncul ini ya, kita login kan lagi. Lalu kita lihat general setup, ada klien. Coba kita lihat listnya itu di bagian, kita cek dulu klien atau di delete klien. Nah, ternyata memang belum berhasil ya. Jadi kalau kalian mau ada error yang seperti Ibu tadi, lalu kalian login aja lagi Open Bravo, terus cek di bagian sini kliennya ada nggak list. Ini bagian grid, ini list klien kita yang sudah kita buat ya. Jadi defaultnya itu memang satu, ada sistem klien. Atau kalau nggak kita lihat di bagian delete klien. Nah, di sini memang ada accounting test and big bazaar. Ya kalian pasti belum pernah buat ini ya, tapi ini memang bawaan dari Open Bravo. Oke, berarti kita ulang lagi ya. Ulang lagi initial client setup. Ini copy aja. Semoga Mbak Nisa itu kliennya masih PT PCR Unggul klien T. Oh, oke. Terima kasih Mbak. Ya, PT PCR Unggul. Oke. Udah semuanya, semoga berhasil ya yang ini. Nah, jangan lupa juga setiap yang kalian kerjakan terus ada kayak gini ya notifnya completed, silakan di screenshot. Jadi memang ada buktinya kerjaan kalian berhasil. Nah, setelah itu yang seperti Ibu bilang, klien,
kita buat klien itu loginnya sebagai Open Bravo. Nah, step selanjutnya kita akan membuat suatu perusahaan. Perusahaan ini kita loginnya sebagai klien. Jadi mohon diingat ya, memang mungkin bisa jadi nanti lupa. Klien kita buat di akunnya Open Bravo. Perusahaan kita buat di akunnya klien. Oke, kita log out. Jadi kalau ada notif kayak gini ya save aja ya, daripada berulang kali ngetikannya. Nah, jadi kalau berhasil, nah jadi ibu-ibu nanti pasti bisa ngecek kalau ini punya siapa sih. Nah, PT PCR Unggul. Nanti kalau punya kalian kan itu nama kliennya sama kita ya. Pas ketika perusahaan harus diberi nama kalian masing-masing. Oke. Sekarang ibu kopikan dulu. Nah, sini modul-modul yang tertampil masih sama. Kita lihat di bagian kita mau buat perusahaan ya. Jadi yang seperti di note ibu. Jangan lupa buat perusahaan itu di initial organization setup. Nah, ini bisa dilihat di sini general setup, folder enterprise, terus kita pilih initial organization setupnya. Nah, di sini ada bagian kategorinya, ada organization, accounting, reference data, dan accounting dimension. Jadi lebih kurang masih mirip seperti inisial klien ya. Organization, Bu pastikan aja. Jadi ini nih, ini yang akan menjadi akun kalian nanti. Namanya username sekaligus password ya. Kita kan tadi nggak ada setting password kan, tapi memang itu udah bawaannya. Jadi apa username-nya, passwordnya sama. Location, oke, organization type. Jadi nanti kalian mungkin bisa nge-refresh lagi, tipe organisasi ini ada 4, generic, legal with accounting, legal without accounting, sama organization. Nah, kita pingin dia itu legal dengan ada filenya akuntansi atau finansial. Jadi kita pilih legal with accounting.